Kita semua pasti pernah kan ngerasa patah hati atau paling nggak disakitin sama orang lain, baik itu oleh teman sendiri, kolega, maupun keluarga sendiri. Yes, we've all been there. Disakitin seseorang secara verbal atas perkataan yang negatif itu kadang bikin kita jadi sedih, marah, maupun bikin kita jadi kecewa, malu. Kita jadi benci sama orang itu, bahkan itu juga bisa bikin kita benci sama diri kita sendiri, ya kan? Hai, gue Sisil. Kalau misalnya kalian pengen belajar lebih lanjut soal sex, relationship, and self-development, this is the channel for you. Dan hari ini gue bakal sharing sama kalian caranya untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Alright, percaya nggak sih kalau sebenarnya rasa sakit secara fisik itu sama dengan rasa sakit secara emosional? Yes, penelitian tahun 2003 yang dilakuin sama Eisenberger dan timnya itu bilang kalau rasa sakit yang kita rasain secara emosional itu sebenarnya ada di area yang sama di otak ketika kita juga ngerasain sakit secara fisik. Dan penelitian ini akhirnya juga disupport dengan penelitian baru lagi di tahun 2010 yang kira-kira isinya sama. So yes, kalian yang pernah patah hati, yang pernah ngerasa dikecewakan oleh seseorang, ataupun pernah ngedapetin kayak social rejection atau bullying, itu sebenarnya rasa sakitnya jangan dipendam. Jadi kalian jangan main-main ya dengan rasa sakitnya itu, karena efeknya sama dengan kalian secara fisik gitu. Bahkan kalian percaya nggak sih mereka yang berada dalam insecure relationship itu lebih rentan mendapatkan penyakit jantung ketimbang mereka yang berada di secure relationship. So yes, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya untuk memaafkan orang lain dan maafin diri sendiri. Yang pertama adalah diproses dulu. Ketika kalian dalam keadaan yang sakit secara emosional gitu ya, let's say kalian patah hati nih, baru aja putus sama pacar karena pacar kalian selingkuh. Nah, untuk paham rasa sakitnya itu, pertama tuh kalian harus memproses dulu. Gimana cara memprosesnya? Ketika kalian hari itu diputusin, itu langsung kalian duduk, kalian diem, dan kalian rasain feelingnya. Jadi penting banget untuk pertama kalian rasain dulu, kalian mandi dengan perasaan itu gitu ya. Jadi feelingnya itu kalian rasain, kalian duduk. Yes, I know rasanya akan sangat tidak nyaman, lu mungkin akan nangis, mungkin akan kecewa, akan sedih, mungkin juga akan marah. Lu juga bisa jadi kesel, benci sama orang itu, mungkin bingung. Semua feeling itu tercampur diaduk jadi satu. And that's okay. Sit with it. Get to know each one of your feelings. Kamu penting untuk bisa melabeli satu-satu. Misalnya lo sedih, lo lagi marah, mungkin lo kecewa, mungkin lo malu, mungkin lo ngerasa jadi tidak diterima. Anything, apapun itu rasanya lo namain, lo labelin, dan lo kenalan sama feelingnya. Terus dirasain. Sehabis itu lo analisis, kenapa ya kok feeling-feeling kayak gini muncul. And then next, keluarkan feeling itu dari dalam tubuh. Jadi lo bisa tuliskan, lo bisa juga dengan tangiskan, lo bisa cerita ke temen, lo bisa keluarin itu dengan amarah. Misalnya lo teriak sendirian gitu ya, di bantal ketika di kamar, pokoknya harus dikeluarkan. Ini tuh ibaratkan kayak misalnya nih, ada sebuah ember, isinya air, dan air itu adalah emosi kalian yang lagi bergejolak gitu. Mungkin ember itu nantinya bakal banyak riak airnya, mungkin nanti dia bakal bergelombang banyak, karena pada saat itu feeling lo tuh bener-bener deres banget gitu. Feeling lo tuh deres banget, dan lo belum bisa tahu nih gimana caranya biar air ini bisa keluar dari ember itu. Nah, dengan lo nangis, dengan lo cerita ke temen, dengan lo ngeluarin itu dengan amarah, dengan lo olahraga, dengan lo bisa mengeluarkan itu, diproses selama setiap hari dan dituliskan setiap hari, itu tuh ibarat dari ember itu lo bolong-bolongin dengan solder. Jadi feelingnya itu lama-lama keluar, emosinya lama-lama keluar, air di dalam ember itu lama-lama akan keluar sendiri, pelan-pelan, tapi tetap dia akan keluar, sehingga nantinya setelah misalnya beberapa minggu itu pastinya feelingnya tidak lagi akan bergejolak banget seperti di awal. And then yang ketiga adalah saying goodbye. Ketika lo sudah merasa, oke, kayaknya gue sudah agak tenangan, kayaknya gue udah agak lebih bisa menerima gitu ya keadaan, inilah saatnya lo akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Penting banget untuk kita bisa ngucapin selamat tinggal ke masa lalu kita. So, inilah dimana kalian akan membuat pemakaman untuk feeling kalian. This is actually one of the practice that I did a few
days ago. Dan jadi gini, caranya adalah kalian ambil kertas, tulisin di kertas feeling-feeling kalian yang waktu itu kalian rasain dengan mantan kalian yang waktu itu putus gara-gara dia selingkuh. Kamu bilang ke diri kamu kalau kamu maafin diri kamu maafin mantan kamu itu, kamu maafin perbuatannya, and then you let it go. Kamu taruh di wadah yang keramik, kamu taruh itu semua. Mungkin kamu bisa menulis kebencian, whatever it is, tapi yang jelas feeling-feeling yang masa lalu kemarin itu yang udah kamu proses dan abis itu kamu keluarin, itu kamu tuliskan, kamu taruh di wadah keramik itu, dan abis itu kamu bakar. Jadi kamu bikin pemakaman sendiri untuk feeling-feeling kamu yang lama. And I wish it'll help you. Setelah itu kamu bilang ke diri sendiri kalau I forgive you. I forgive you and I forgive myself for being too hard on me. I forgive you and I'm letting you go. And so, setelah dari situ, gue harap kalian bisa membuka lembaran yang baru and, moving on with your life. Karena pada akhirnya, mungkin masa lalu, walaupun itu nyakitin, itu pasti akan ngajarin kita sesuatu. So, nggak usah ingetin rasa sakitnya, tapi yang perlu kamu ingat adalah memorinya, yang kamu ingat adalah sari-sari ekstraksi pelajarannya, and then use that untuk move on di masa yang berikutnya. Does that make sense? So, I really hope this video helps. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. And, I always wish you guys the best and good luck with your life. And I will see you guys in my next video. Bye!